Nah, halo semuanya. Pada kesempatan kali ini kita kembali lagi ke mata kuliah desain pembelajaran dengan pembahasan kali ini yaitu prinsip memori. Nah, langsung saja kita akan masuk ke topik bahasan pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu melibatkan dua modalitas lebih baik daripada satu modalitas. Yang kedua, belajar akan banyak terjadi informasi yang diterima menggunakan dua modalitas. Pesan konkret lebih mudah diasosiasikan dan diingat. Untuk pembelajaran pemula dimulai dengan menyajikan pesan-pesan konkret. Kelima, keterampilan psikomotorik dan belajar hafalan lebih mudah diingat melalui praktik daripada penjelasan verbal. Materi baru memerlukan waktu dan pengulangan. Dan yang terakhir yaitu transfer pengetahuan dalam situasi nyata meningkatkan daya ingat. Nah, sebelum masuk ke topik pembahasan yang pertama, kita harus tahu apa itu prinsip memori. Memori atau ingatan merupakan kemampuan untuk menyimpan, mempertahankan, dan untuk mengingat kembali kejadian. Ingatan menjadi perhatian penting dalam mendesain pesan. Hal ini berkaitan dengan karakteristik yang dapat diterima secara visual dan audio. Silberman 2013 menyebutkan tentang kredo pembelajaran aktif, yaitu diantaranya apa yang aku dengar, aku lupa. Apa yang aku dengar dan lihat, aku mengingatnya sedikit. Yang ketiga, apa yang aku dengar, lihat dan tanyakan atau diskusikan dengan orang lain, aku paham. Yang keempat, apa yang aku dengar, lihat, diskusikan dan lakukan memberiku pengetahuan dan keterampilan. Dan yang kelima, apa yang aku ajarkan pada orang lain, aku mengasuhinya. Nah, dari kelima kredo pembelajaran aktif itu, yang terkait dengan prinsip memori adalah yang nomor 2, yaitu apa yang aku dengar dan lihat, aku mengingatnya sedikit. Nah, langsung saja kita akan ke topik pembahasan yang pertama, yaitu melibatkan dua modalitas lebih baik daripada satu modalitas. Pesan yang disajikan tidak hanya bisa dilihat oleh indera penglihatan, tapi juga didengar oleh indera pendengaran. Dalam mendesain pesan teks dibagi menjadi dua jenis pesan. Yang pertama yaitu teks tercetak dan gambar merupakan media visual. Ucapan, suara, musik merupakan media audio. Nah, dalam pembelajaran melibatkan dua modalitas itu lebih baik. Di antara modalitas itu biasanya ada yang melibatkan visual dan auditorial, atau auditorial kinestik, dan sebaliknya bisa juga. Lalu yang kedua, belajar akan lebih banyak terjadi di mana informasi yang diterima menggunakan dua modalitas. Penggunaan dua modalitas tidak hanya berupa penglihatan dan pendengaran, dapat juga berupa penglihatan dan sentuhan atau gerak. Nah, penggunaan lebih dari satu modalitas ini sebagai upaya mengakomodasikan gaya belajar. Karena ada pembelajar yang memiliki gaya belajar terlebih dahulu untuk melihatnya lalu baru bisa mempraktekannya. Nah, contoh-contoh gaya belajar itu antaranya kinesthetic learner dan juga logical learner. Yang ketiga, pesan konkret lebih mudah diasosiasikan dan diingat. Dalam mendesain pesan, teks maupun gambar harus mempertimbangkan tingkat perkembangan pembaca. Semakin dini usia pembaca dan penerima pesan, dibutuhkan pesan-pesan yang lebih konkret. Nah, dalam mendesain pesan diperhatikan beberapa pula kejelasan dan ukurannya. Lebih spesifik suatu objek dan gambar akan lebih mudah diingat, karena sejatinya pesan konkret itu adalah pesan yang bisa dilihat secara nyata, diraba dan dirasakan oleh penerima pesan itu sendiri. Nah, contohnya yaitu bola, mobil, dan pohon. Nah, dalam desain pesan ini semuanya bisa dilihat dan disentuh oleh para pembacanya. Yang keempat, untuk belajar pemula dimulai dengan menyajikan pesan yang konkret. Nah, untuk pemula disarankan menggunakan kata-kata yang lumrah bagi pembaca, sehingga mampu dicerna maksud dari setiap katanya. Apabila pembelajar sudah mulai mapan, selanjutnya dapat diberikan pesan-pesan yang lebih abstrak. Selain itu disarankan menggunakan pesan dalam bentuk contoh, ilustrasi, analogi model,
dan diagram. Nah, di sini contoh-contoh dari ilustrasinya itu di sini berupa contoh dari gambar masker, virus, dan ada sebuah ilustrasi. Yang kelima, keterampilan psikomotorik dan belajar hafalan lebih mudah diingat melalui praktik daripada penjelasan variabel. Penjelasan konsep, khususnya secara lisan, cenderung mudah dilupakan. Pesan lisan dan disertai visual kadang hanya sedikit diingat. Nah, aktivitas-aktivitas nyata atau praktik ternyata sangat besar mempengaruhi terhadap pembelajaran dalam mengingat konsep prosedur rumit. Nah, pembelajaran secara praktik memang lebih mudah diingat. Seperti contohnya dalam gambar itu ada yang sedang bermain bola. Mereka akan lebih mudah mengingatnya karena praktikannya langsung. Di sebelahnya juga terdapat orang yang sedang mengoperasikan komputer. Dia akan lebih cepat mengetahui bagaimana caranya daripada hanya membaca sebuah buku saja. Yang keenam, materi baru memerlukan waktu dan pengulangan. Pengulangan dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman dan daya ingat terhadap suatu konsep. Nah, prinsip ini mesti berhati-hati agar tidak terkesan monoton. Pengulangan bisa dilakukan dengan pencantuman teks, gambar, diagram, atau fokus point. Yang ketujuh, transfer pengetahuan dalam situasi nyata meningkatkan daya ingat. Pembelajar disediakan kesempatan yang luas untuk memanfaatkan transfer pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang telah ia kuasai dalam situasi yang berbeda. Pengetahuan yang telah dipahami perlu diterapkan dalam situasi nyata agar lebih lama tersimpan dalam memori. Nah, contohnya penggunaan dalam prinsip ini yaitu dalam melakukan pemberian tugas, latihan praktik, eksperimen, kerja kelompok dalam siswanya. Nah, sekian saja materi terkait desain pesan pembelajaran sub bagian prinsip memori. Apabila ada salah kata dalam pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.